Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan membaca kitab Jirabul Miskin li hifdzi ba'di masailin fid din yang dikarang oleh beliau Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdullah Al-Kaf. Awal mula disebut bangsa Al-Kaf, sebabnya itu apa? Ketika itu beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, yang pertama dijuluki Al-Kaf, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Jufri. Itu beliau belajar bersama teman-temannya, 4 orang atau 5 orang gitu. Belajar kepada salah satu masyayikh, salah satu guru gitu. Ketika itu gurunya sakit, terus gurunya ngomong ke murid-muridnya ini, diam, Husain, diam, udah diam. Gurunya ngomong ke murid-muridnya, jangan putus dari taklim, lanjutno taklimnya, saling ngisi, saling belajar gitu. Akhirnya mereka melaksanakan perintah gurunya ini. Sampai pada satu masalah dalam hukum yang mereka saling berbeda pendapat. Menurut fulan kayak gini, menurut fulan kayak gini. Menurut Habib Ahmad sendiri kayak gini. Akhirnya mereka sepakat, ayo kita tulis jawaban kita masing-masing. Nanti dikasihkan kepada guru kita. Tapi jangan tulis nama, tapi tulis huruf, satu huruf. Ya, sebagai tanda bahwa ini jawaban ente gitu. Akhirnya mereka ada yang nulis jim, ada yang nulis alif. Habib Ahmad nulis apa? Kaf. Akhirnya semua jawaban itu dikasihkan ke gurunya. Sama gurunya diperiksa, terus gurunya ngomong yang betul jawabannya Al-Kaf. Nah, dari situ keturunan beliau dijuluki bangsa Al-Kaf. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ila an qala wa akhrajal Baihaqi wa Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa takuna 'itrati ahabba ilaihi min 'itratihi wa yakuna ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa takuna dhati ahabba ilaihi min dhatihi. Imam Baihaqi dan Imam Dailami mengeluarkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, tidaklah beriman seorang hamba sampai aku, Nabi Muhammad SAW, lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Wa takuna itrati ahabba ilaihi min itratihi. Dan tidak sempurna berimannya seseorang hamba sampai keturunanku lebih dia cintai daripada keturunannya dia sendiri. Wa yakuna ahli ahabba ilaihi min ahlihi. Dan tidak akan sempurna iman seseorang sampai keluargaku lebih dia cintai daripada keluarganya sendiri. Wa takuna dhati ahabba ilaihi min dhatihi. Dan tidak akan sempurna iman seseorang sampai jiwaku, badanku lebih dia cintai daripada jiwa dan badannya sendiri.
Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak sempurna iman seseorang. Dia beriman cuma apa? Kurang sempurna imannya. Sampai apa? Dianggap sempurna jika apa? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Yang kedua, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada keturunannya sendiri. Yang ketiga, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai daripada keluarganya sendiri. Yang keempat, jiwa raga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada jiwa dan raganya sendiri. Dan ini dilaksanakan oleh para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah ini. Sehingga mereka tidak mau imannya dianggap tidak sempurna. Harus sempurna. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata apa? Walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min qarabati. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mana sebagian firqah Rafidhah Syiah mengatakan Sayyidina Abu Bakar ini tidak mencintai keluarga Nabi, bahkan menyakiti Sayyidah Fatimah. Ya, jadi yang raksinya itu mereka lebih percaya orang Iran daripada mempercayai datuk-datuknya sendiri. Herannya seperti itu. Datuk-datuknya mereka meriwayatkan hadis ini, meriwayatkan tentang Sayyidina Abu Bakar ini. Apa? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, katanya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kerabatnya atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada keluarga aku sendiri. Katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat lain disebutkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? La'an asilakum ahabba ilayya min an asila qarabati li qarabatikum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan apa? Aku menyambung silaturahmi dengan kalian wahai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada menyambung silaturahmi kepada keluargaku sendiri. Katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Li qarabatikum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kekerabatan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Sayyidina Abu Bakar tok emang yang seperti ini. Sayyidina Umar pun melaksanakan hal yang sama. Beliau itu ngasih isangu kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan lebih banyak daripada ke anaknya sendiri, kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar masih kecil juga. Beliau berkata, jadi waktu itu Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain dikasih banyak sama Sayyidina Umar, uang sangu, sama-sama masih kecil, sangu. Juga ada Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar sendiri, dikasih sangu juga, cuma lebih sedikit daripada punyanya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Namanya anak kecil, Sayyidina Abdullah bin Umar ketika itu protes sama abahnya. Ya, abah, Sayyidina Umar, kenapa anakmu sendiri bawa kasih uang sedikit? Sedangkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, engkau kasih uang banyak. Jawabannya Sayyidina Umar apa? Mereka itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan engkau cuma anakku, katanya Sayyidina Umar. Ya. Itu bukti dari para sahabat, bukti cinta mereka kepada Rasulullah SAW dengan meluapkannya kepada cucu-cucunya. Jadi tidak benar jika ada perkataan bahwa Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali, terus mendorong Siti Fatimah sampai punggungnya terkena paku, katanya. Akhirnya Sayyidah Fatimah ketika itu keguguran. Kemudian macam-macam lah cerita-cerita yang tidak masuk akal gitu. Dan mereka percaya, subhanallah. Jadi mereka percaya cerita karangan orang Persia lebih dipercayai daripada apa? Hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh kakek-kakeknya sendiri. Aneh. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka semua.
Wa akhraja Salafi al-Hafidh an Muhammad bin al-Hanafiyah annahu qala fi tafsir qoulihi ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda la yabqa mu'minun illa fi qalbihi li 'aliyyin wa ahli baitihi wuddun. Disebutkan oleh Al-Hafidh dari Muhammad bin Hanafiyah. Sungguhnya beliau berkata, Muhammad bin Hanafiyah ini dalam tafsir firman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh, Allah akan memberikan dalam hati mereka wudun, kasih sayang. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya mereka orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, Allah akan memberikan kepada mereka rasa kasih sayang. Apa maksud rasa kasih sayang ini? Tafsirnya apa? La yabqa mu'minun illa wa fi qalbihi li'aliyyin wa ahli baitihi wuddun. Tidaklah seseorang itu dianggap beriman, maksudnya tidak sempurna berimannya, kecuali dalam hatinya terdapat kasih sayang dan rasa cinta terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan ahli baitnya dan keturunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian Imam Syafi'i pun membuktikan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW di atas tadi dengan rasa cinta beliau kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mengatakan dalam syairnya, alan nabiyyi dzari'ati wa humu ilaihi wasilati arju bihim u'ta ghadan biyadil yamini sahifati. Keluarga Nabi Muhammad SAW adalah tamengku, kata Imam Syafi'i. Mereka adalah wasilahku untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Arju bihim u'ta ghadan. Aku berharap karena sebab kecintaanku terhadap ahlul bait, nanti di hari kiamat aku diberikan buku amalku dengan tangan kananku. Jadi nanti di hari kiamat itu ketika pembagian buku amal itu, ya, ada orang yang mengambilnya dengan tangan kanan, ada yang mengambil dengan tangan kiri, ada yang mengambil dengan lewat belakang gini. Yang selamat cuma yang ngambil dari tangan kanan. Yang tangan kiri sama dari tangan belakang, tidak selamat ya. Berarti bakal masuk neraka nantinya. Nah, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ini mencapai derajat kewalian wali autad beliau ini. Cuma ada 7 di dunia ini wali autad. Beliau Imam Syafi'i termasuk wali autad pada zamannya. Beliau berkata seperti ini, keluarga Nabi Muhammad SAW itu bagaikan tamengku, dan mereka adalah perantaraku untuk sampai kepada Allah, kata Imam Syafi'i. Dan aku berharap karena sebab kecintaanku terhadap mereka, aku bisa mengambil buku amalku dengan tangan kanan, kata beliau. Dalam syairnya yang lain beliau mengatakan apa? Qalu tarafatta qultu kalla
marrafdu dini wala i'tiqadi. In kana hubbul wali rafdan fa innani arfadul ibadi. Mereka mengatakan kepadaku, kata Imam Syafi'i, engkau telah masuk Syiah. Ente ini Rafidah karena ente terlalu cinta sama Ahlul Bait. Katanya sebagian orang kepada Imam Syafi'i. Qultu kalla, kata Imam Syafi'i. Aku mengatakan tidak, aku bukan orang Rafidah, aku bukan orang Syiah. Aku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Marrafdu dini wal i'tiqadi. Agamaku dan keyakinanku bukanlah agama dan keyakinan kaum Rafidah atau kaum Syiah. Terus beliau menjawab, in kana hubbul wali rafdan fa innani arfadul ibad. Kalau misalnya kalau misalnya engkau semua menganggap bahwa mencintai Ahlul Bait adalah Syiah, mencintai Ahlul Bait adalah Syiah, maka ketahuilah bahwa aku orang yang paling Syiah, kata Imam Syafi'i. Jadi beliau itu dituduh saking cintanya beliau terhadap Ahlul Bait, beliau dituduh orang Syiah, dituduh Rafidah. Dijawab sama beliau, enggak, aku bukan Rafidah. Tapi kalau misalnya ente nganggap mencintai Ahlul Bait itu adalah Rafidah, maka ketahuilah bahwa aku orang paling Rafidah, kata beliau. Beliau juga mengatakan dalam dalam syairnya, idza fi majlisin tudkar aliyan wa sibtaihi wa Fatimah ar-radiyah yuqalu tajawazu ya qom hadza fa hadza min haditsir rafidiyah bari'tu ilal muhaimin min unas yarawna ar-rafdha hubbul fatimiyah. Dalam syairnya Imam Syafi'i mengatakan, jika misalnya di majelis disebutkan tentang Sayyidina Ali wasibtaihi dan kedua cucu Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, wa Fatimah radhiyah, dan disebutkan tentang Sayyidatina Fatimah yang diridhoi oleh Allah. Yuqalu tajawazu ya qaum hadza. Mereka akan mengatakan apa? Kalian telah lebay dalam mencintai Ahlul Bait. Fa hadza min haditsir rafidiyah. Maka sungguhnya menyebutkan Ahlul Bait dalam suatu majlis merupakan dakwahnya orang-orang Rafidah. Dakwahnya orang-orang Syiah, katanya beberapa orang. Imam Syafi'i menjawab apa? Bari'tu ilal muhaimin min unas. Aku lepas tangan dari beberapa manusia yarawna rafdha hubbal fatimiyah, yang mana mereka menganggap bahwa Syiah atau Rafidah, yang dengan Rafidah itu apa? Mencintai Sayyidatina Fatimah dan keluarganya. Jadi seperti ini sudah dari zaman Imam Syafi'i sudah. Orang-orang yang yang menganggap bahwa menyebutkan tentang fadail Ahlul Bait, fadail Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dianggap Syiah. Itu sudah dari zaman Imam Syafi'i sudah. Bukan berarti orang di majelis menjelaskan tentang itu semua adalah orang Syiah, bukan. Orang Rafidah itu yang membenci sahabat. Ya. Terus Yahanu mencintai Ahlul Bait. Yahanu tidak mencintai betul. Yahanu membenci sahabat. Lah kita mencintai dua-duanya. Cinta Ahlul Bait ya sama cinta sahabat, bukan Rafidah berarti. Itu wallahu a'lam bishawab.